warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan dalam kebaikan. Seperti minggu lalu saya sudah menjelaskan terkait translasi, ada transformasi geometri, ada 4 subbab ya: refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, kali ini saya hanya akan memberikan beberapa contoh penggunaan transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari, tapi ini masih berupa contoh soal yang ada di buku Kemendikbud yang kalian pegang BSI-nya di halaman 119. Nanti kalian bisa cek sendiri karena kemarin sudah lengkap pembahasannya. Kemudian minggu lalu juga Ustazah sudah menyampaikan ada pembahasan terkait penggunaan transformasi geometri pada Tetris. Namun karena aplikasi Tetris itu sulit untuk dimanfaatkan, maka saya ganti dengan soal yang real ya, yang sebetulnya itu merupakan transformasi, namun karena kita sudah terbiasa dengan itu kegiatan sehari-hari, maka itu terasa mudah. Nah, ini kita belajar melalui contoh dari penggunaan transformasi geometri. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan melafazkan basmalah agar apa yang dibahas hari ini menjadi barokah buat kalian dan suatu saat berguna ketika kalian menginjak jenjang yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa, IEL kita matematika bisa. Oke, lanjut ke contoh soal. Ini di buku Kemendikbud kalian, saya langsung ambil contoh soal yang real ya. Jadi ini akan memanfaatkan atau akan menjadi penilaian pengetahuan dan keterampilan kalian, di mana kalian akan mengasah dua pengetahuan ya, pengetahuan kognitif dan keterampilan kalian dalam membaca suatu perintah. Nah, ini ada soal. Jadi di soalnya itu suatu kondisi di mana ada posisi tempat duduk yang biasa ada di sekolah. Nah, ada papan tulis dan ada posisi anak-anak. Ini ada namanya Andre, Joko, Vivi, Devi, Alex, dan Dian. Ini ada jumlahnya ada 30 siswa. Kemudian ada perintah di bawahnya. Nah, perhatikan perintah di bawahnya ya. Di sini kalian akan mencoba meliterasi suatu bacaan, kemudian kalian ubah itu ke bahasan matematika. Jadi kalau soalnya itu perhatikan Dena susunan tempat duduk kelas 9A SMP Ceria di atas pada minggu lalu. Pada minggu lalu Wawan duduk pada posisi nomor 3 dari depan dan lajur ketiga dari kiri. Nah, minggu lalu Wawan duduk di jalur ketiga dari depan. Nah, ini ya, ini posisi Wawan minggu lalu. Kemudian pada minggu ini Wawan berpindah pada bangku yang ditempati oleh Putri. Nah, minggu ini dia pindah ke tempatnya Putri. Mana Putrinya? Kita cari Putrinya. Nah, ini Putri, artinya dia bergeser ya. Kalau translasi dia bergeser 3 ke kanan, 1 ke bawah. Artinya dia bergeser di skala 3,1. 3,-1 karena turun ke bawah. Jadi 3 ke kanan itu positif, turun ke bawah itu negatif 1. Kemudian sedangkan Putri pindah pada bangku yang ditempati oleh Winda. Nah, jadi kalian menganalisanya begini ya. Nah, Putrinya pindah ke tempat Winda. Ini Winda ya. Jadi dia bergeser 2 kotak. Nah, 2 kotak ke kiri artinya negatif 2 dan 1 ke atas. 1 ke atas begini ya. Jadi negatif 2,1. Kemudian Winda yang ini tadi berpindah pada bangku paling kiri belakang, artinya dia sebelah sini di tempat Boy ya. Windanya pindah, artinya Windanya melakukan translasi ke negatif 3. Negatif 3, kenapa negatif 3? Karena 3 ke kiri, koma negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena pindah ke 2 kotak ke bawah. Nah, ingat ya, Windanya pindah ke negatif 3, negatif 2 menjadi tempatnya Boy. Boynya kemana? Boynya menempati bangku yang diisi oleh Wawan. Nah, Boynya pindah ke sini. Nah, jadi Wawannya pindah ke tempat Putri, Putrinya pindah ke tempat Winda, Windanya pindah ke tempat Boy. Nah, sekarang Boynya pindah ke tempat Wawan.
pindahnya translasinya berapa jauh translasinya? 2 ke kanan, 2 kotak ke kanan dan 2 kotak ke atas. Artinya dia translasi ke titik 2,2. Nah, itu baru skenario awalnya. Yang kalian lakukan minggu ini adalah menganalisa skenario yang ada di bawahnya, A, B, C, D. Nah, itu dikumpulkan paling lama hari Sabtu ya. Jadi kalian menganalisa. Di penilaian kali ini Ustazah akan mengambil 2 penilaian, pengetahuan dan keterampilan. Maka gambar translasinya harus ditulis. Oke, untuk pertemuan minggu ini hanya saya membahas ini saja. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Tetap semangat. Kemudian catat apapun informasi yang kalian ketahui. Manfaatkan kondisi daring seperti sekarang untuk menjadi lebih produktif. Oke, Ustazah tutup. Selamat mengerjakan. Ini ada di buku BSE kalian yang sudah Ustazah masukkan di Google Classroom, ada di halaman 193. Tapi nanti Ustazah masukkan LK-nya di dalam Google Classroom. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.